Assalamualaikum Pak Dika. Waalaikumsalam Bu Dita. Bagaimana kondisi kabar hari ini? Baik Bu Dita, segar, sesuai dengan situasi biasa. Oke, sangat bersemangat ya Pak Dika ya? Sangat sekali luar biasa hari ini. Oke Pak Dika, sebelum Pak Dika melaksanakan kegiatan coaching nanti bersama Pak Jamal, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan nih Pak terkait tentang rubrik penilaian. Oke. Pada coaching kita kali ini, coach dan coachee yaitu Pak Dika dan Pak Jamal akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian ya Pak. Oke. Penilaiannya di antara lain, apakah alur coachingnya sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana nanti Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Jamal. Dan bagaimana Pak Jamal selaku coachingnya bisa menanggapi dari pertanyaan Bapak. Jangan lupa coaching nanti harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya Pak, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan selama proses coaching? Ya, dalam proses coach dan coaching atau coaching ya kita sebut, memang ada beberapa hal yang harus dikembangkan. Salah satu yang menurut saya paling penting dikembangkan adalah bagaimana kita sebagai coach tentunya mendengarkan aktif dari si coachee kita dalam menyampaikan masalah-masalah yang ingin diselesaikan. Kita sebagai coach hanya mendengarkan dengan seksama, dengan serius bagaimana bisa menanggapi hal tersebut. Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang pengen Bapak kembangkan dalam diri Bapak itu Pak? Ya, dalam proses coach sendiri yang ingin dikembangkan tentu berkaitan dengan nanti ujungnya adalah solusi yang ingin dicapai itu apa oleh coaching. Salah satunya memang bagaimana coach itu bisa menyampaikan atau menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas. Artinya sehingga pertanyaan itu bisa menjadi pemantik untuk memunculkan solusi dari si coach itu sendiri. Jadi tentu saya ingin mengembangkan bagaimana pertanyaan berbobot itu muncul dari diri saya sehingga bisa mengembangkan si coach untuk memunculkan sendiri bagaimana solusi itu bisa menjadi penyembuh atau penyelesai masalah yang muncul. Terakhir ya Pak, indikator apa yang ingin Bapak tampilkan atau Bapak inginkan pada kegiatan coaching? Ya, indikator yang ingin saya tampilkan diantaranya saya ingin membuat hubungan kolaborasi yang baik, kemudian ada kemitraan yang baik bersama rekan saya. Artinya dengan hubungan berelasi dan yang baik dengan coaching itu akan menjadi proses coaching menjadi lebih baik. Kira-kira itu yang bisa saya. Itu saja ya Pak untuk observasinya. Nanti saya akan ikut mengamati kegiatan coaching Bapak dengan Pak Jamal. Apakah sudah sesuai? Terima kasih ya Pak. Siap Pak Jamal. Menurut informasi yang saya terima, Pak Jamal mendapatkan kesulitan dalam kelasnya. Apakah itu betul atau tidak Pak Jamal? Betul Pak, saya sedang menghadapi permasalahan dengan seorang siswa nih Pak, namanya Selo. Dia ini menurut informasi itu dari temannya, dia sering sekali tidak masuk sekolah Pak. Karena kemudian kalau masuk pun dia seringnya terlambat. Dan di kelas itu dia bersikap baik dengan temannya maupun dengan guru itu menggunakan kata-kata yang agak tidak sopan, kasar gitu ya. Iya. Sepertinya permasalahannya sedikit serius sebenarnya. Jadi sepertinya apa yang ingin Pak Jamal capai dari proses diskusi kita hari ini? Saya sih harapannya hari ini saya bisa memperoleh solusi atas permasalahan Selo ini Pak, sehingga saya bisa melakukan tindakan yang sesuai kira-kira untuk memberikan perbaikan, jadi supaya si Selo ini sikapnya bisa lebih baik, dan kehadirannya bisa lebih baik, dan tentunya tidak terlambat dalam datang ke sekolah. Berarti intinya Pak Jamal ingin
diskusi kita ini bisa membuat solusi terbaik untuk Selo. Secara spesifik Pak Jamal ini membuat Selo itu atau yang harapan Pak Jamal itu ingin Selo itu seperti apa secara spesifiknya? Ya, tadi sih Pak, saya inginnya Selo ini berubah gitu Pak. Jadi dari kehadirannya perform gitu lah ya. performanya jadi lebih baik, kehadirannya lebih baik, kemudian tidak datang terlambat. Nah, terutama sikapnya dalam sopan santunnya dia menjadi lebih baik. Karena kehadiran itu kan Pak apa namanya? Ada korelasi dengan penilaian Pak. Betul. Pencapaian dia dalam mata pelajaran. Tentu mungkin bisa berkurang karena kehadirannya tidak maksimal. It's time to begin the fifth level. Oke, melihat informasi dari Pak Jamal terkait Selo, memang sepertinya Selo jarang ada di kelas ya, kemudian sering terlambat juga. Nah, kemudian selanjutnya kita identifikasi secara lebih lanjut tentang permasalahan ini. Kemudian seberapa sering Selo terlambat dan bagaimana sikap serta cara bicaranya di kelas. Frekuensi terlambatnya mungkin Pak menurut informasi dari guru piket juga ini Pak. Jadi dalam 1 minggu itu dia bisa sampai 2 atau 3 kali dia tidak masuk. Mohon kepada guru siswa yang masih di luar di Terlambatnya kantin di lapangan seringlah bisa untuk segera memasuki ruang kelasnya masing-masing. Apakah Pak Jamal pernah memperhatikan bahwa Selo terlambat ini mempunyai pola atau tidak? Misal jam-jam tertentu, hari tertentu pada saat mata pelajaran matematika atau geometri dia hindari, apakah ada pola tertentu atau tidak? Kalau terlambatnya sih setiap pagi Pak. Jadi dia datang terlambatnya pagi-pagi. Nah, kemudian di kelas pun paling dia hanya tidur gitu Pak. Oke, melihat dari aktivitas Selo, apakah Bapak sudah coba untuk menggali informasi lain dari latar belakang sikap Selo itu? Saya pernah bertanya sih Pak ke temannya. Nah, menurut temannya ini Selo ini kalau malam itu tidurnya malam Pak, karena dia main game. Dia sangat senang sekali tuh. Kali ini diingatkan kepada siswa yang masih ada. Oke. Bagaimana Pak Jamal melakukan proses pendekatan terhadap Selo? Apakah mencoba dulu? Saya juga pernah ngobrol sih sama Selo Pak. Tapi di kelas Pak. Ya, saya nasehatin, tapi saya lihat tidak ada perubahan yang berarti dari Selo ini. Sepertinya sekarang dinasehatin, tapi setelah dinasehatin ya begitu lagi. Kita coba rujukan. Coba kita lanjutkan mulai dari proses yang panjang sampai dengan proses komunikasi dengan Selo itu sudah sesuai sepertinya. Cuman memang di sini kira-kira Pak Jamal melakukan langkah konkret apa terhadap Selo ini? Kedepannya Pak Jamal akan melakukan tindakan konkret apa? Makanya Pak, saya pernah melakukan komunikasi yang lebih sifatnya lebih pribadi lagi. Jadi mungkin dengan saya panggil Selo secara berdua gitu Pak. Mungkin di ruang saya di tempat lain yang mungkin kalau dilakukan di kelas dia merasa malu gitu Pak. Jadi saya butuh saya bina secara pribadi. Mungkin juga bisa seperti ini Pak. Kalau menurut saya bisa aja Bapak memberikan attachment kecil kepada siswa. Contoh dalam proses pembelajaran Bapak jadikan ketua kelompok, ketua kelas gitu, sehingga dia ada komunikasi dirinya merasa diakui di dunia. Betul juga ya Pak ya. Nanti akan saya coba Pak untuk Coba melakukan hal itu ya. Pak. Oke.
kita sudah memiliki beberapa tindakan konkret yang nyata. Kemudian langkah pertama yang akan Bapak Jamal lakukan setelah ini kira-kira? Mungkin saya tadi akan melakukan pemanggilan terhadap si Selo ini, dan saya akan coba menggali informasi dari Selo dulu. Nah, kalau memang dengan cara itu sudah efektif, ya akan saya terus bina supaya dia menjadi lebih baik. Tapi kalaupun memang perlu cara lain, mungkin hal yang selanjutnya akan saya lakukan itu akan saya coba untuk komunikasi dengan guru BK, Pak. Karena di sekolah itu kan ibaratnya dokternya Betul. permasalahan siswa itu guru BK. Jadi mungkin yang lebih berkompeten dalam hal ini guru BK, saya mungkin bisa kolaborasi. Sekarang nanti kita bisa jadwalkan pertemuan berikutnya untuk menilai atau merefleksi hasil dari rencana Pak Jamal dan apa yang akan Pak Jamal lakukan setelah refleksi. Kira-kira kapan? Ya, mungkin setelah saya lakukan rencana saya, nah rencananya saya akan melakukan pemanggilan terhadap Selo ini hari Jumat ya Pak. Nah, mungkin di hari Seninnya kita bisa diskusi lagi Langsung gitu ya? ya tindakan selanjutnya. Oke, saya sangat berharap Pak Jamal melihat masalah yang dialami oleh Pak Jamal terhadap si Selo ini. Peserta didik kita tentu menjadi perhatian kita semua, dan saya khususnya merasa sangat senang ketika diberikan kesempatan untuk memberikan solusi dari masalah yang dialami oleh Pak Jamal. Itu bangga buat saya. Berikutnya nanti kita coba komunikasi lagi Pak Jamal ya terkait dari hasil yang dilakukan Pak Jamal terhadap Selo seperti apa. Oke. Terima kasih Pak atas Pak Jamal, selamat Oke, Pak Dika, ini saya tadi sudah melihat nih hasil coachingnya Pak Dika dengan Pak Jamal. Ini termasuk intens sekali ya. Tanya jawabnya juga sepertinya mendalam sekali. Baik dari melihat coaching tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebagai bahan pas observasi. Yang pertama, apa saja yang akan Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian yang terlihat dari hasil coaching tadi yang sudah Bapak lakukan? Ya, yang sudah saya lakukan terhadap hasil coaching tadi, di antaranya memang saya mengikuti alur cerita itu sendiri, mulai dari pertanyaan dulu harus ditentukan apa yang ingin diselesaikan, kemudian ada bentuk identifikasi yang ingin saya gali dari coaching tersebut, kemudian saya juga menanyakan bagaimana rencana aksi berikutnya, kemudian yang terakhir adalah bentuk tanggung jawab apa yang sekiranya akan diambil oleh si coaching tersebut untuk proses coaching berikutnya. Baik Pak, tadi memang saya lihat itu sudah berjalan dengan baik ya Pak, dan sudah sesuai dengan alur Pak ini percakapan coachingnya. Dengan Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan di dalam diri Bapak? Kalau Bapak tadi melihat percakapan coaching Bapak sendiri, kemudian indikatornya apa lagi yang ingin Bapak kembangkan lebih lanjut untuk tahapan coaching berikutnya Pak? Ya. Melihat dari proses coaching tadi ada beberapa yang memang saya ingin kembangkan lagi, seperti tentu komunikasi yang baik, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas atau berbobot sehingga menjadi pemancing untuk melakukan, kemudian mengembangkan ide kreatif menggali ide kreatif kepada si coaching agar menemukan solusi-solusi yang potensial baik yang tentu mungkin saya bisa pakai dalam proses saya sendiri. Ini luar biasa sekali Pak coachingnya. Semoga dengan apa yang kita lakukan pada saat ini itu sama-sama kita bisa memberikan solusi-solusi kepada para coach ya Pak ya. Biar merealisasikan apa tujuan yang memang diinginkan. Oke, terima kasih ya. Sama-sama.